Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas 5D Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang presentasi korupsi politik pada kasus demokrasi di Indonesia dengan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Kedua, macam-macam demokrasi yang pernah digunakan di Indonesia. Ketiga, apa saja tujuan dan manfaat demokrasi. Keempat, apa saja ciri-ciri demokrasi. Dan kelima, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos yaitu rakyat, sementara kratos bermakna pemerintahan. Secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Tujuan dan manfaat demokrasi. Tujuan demokrasi yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Sementara untuk manfaat demokrasi yaitu pertama, menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, mencegah tirani, menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, terdapat sistem kepartaian. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, politik uang dalam pemilu, macetnya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, korupsi politik, dan sebagainya. Di sini kasus yang saya ambil yaitu korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang dan kekayaan pribadi, perorangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi dengan cara melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Korupsi politik merupakan proses di mana kebaikan warga negara diabaikan dan bahkan dirusak. Potensi masalah akibat korupsi politik. Potensi pertama yaitu adanya jual beli pencalonan, candidacy buying, antara kandidat dan partai politik. Yang kedua, fenomena calon tunggal. Ketiga, mahar politik juga dapat berdampak pada membengkaknya biaya kampanye. Yang keempat, batasan sumbangan dana kampanye bagi calon kepala daerah juga dinaikkan. Selanjutnya, pengumpulan modal ilegal melalui jual beli izin usaha, jual beli jabatan, dan suap proyek. Selanjutnya, politisasi birokrasi dan pejabat negara untuk memenangkan calon kepala daerah yang tertentu dalam pilkada. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pilkada yang yaitu muncul pula masalah politik jual beli suara pemilih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.